Pertarungan ini sudah tidak mungkin dimenangkan, bahkan setelah menggabungkan kekuatan seluruh ahli alam ilahi ke dalam formasi, mereka hanya sanggup menahan 2 jurus sebelum formasi itu hancur. Sekarang Gustav sudah mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, namun jelas kekuatannya sudah lebih lemah dibanding ketika dia mengendalikan formasi tadi. Dia harus pergi, kalau tidak akan terlambat. Tetua kedua tidak mau membuang waktu lagi. Darah di seluruh tubuhnya mendidih, dan dari sana terbentuk sebilah pedang darah yang langsung menuding Gustav. "Pergi? Kau pikir kau bisa pergi?" Pedang darah itu melesat semakin dekat. Kehidupan dan kematian seakan hanya terpaut sehelai rambut. Tetua kedua tertawa dingin. "Kekuatan tadi sepertinya bukan milikmu sendiri. Dan sekarang kau bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Baiklah, karena kau adalah orang pertama yang berani melawan sekte pedang darah, hari ini aku akan mencincangmu di depan semua orang." Begitu kata-katanya selesai diucapkan, dia melambaikan tangannya. Seketika, kekuatan hukum jatuh menimpa Ye Lingtian, Ye Feng, dan yang lainnya. Dalam sekejap 90 ahli tingkat alam ilahi, lebih dari 1000 ahli di tingkat alam kaisar dewa, dan lebih dari 10.000 di tingkat alam Daiyuan, semuanya dibekukan di tempat. Tidak ada yang bisa bergerak. Mereka hanya bisa menatap Gustav dengan mata penuh putus asa. Tetua kedua menampilkan senyum dingin dan kejam. Pertunjukan baru dimulai. Terdengar suara dengungan. Gelombang cahaya melintas di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, baik orang-orang dari sekte pedang darah maupun mereka yang dari dunia Gunung Kunlun, bahkan para ahli dari 8 kekuatan besar lainnya, semuanya berhenti bergerak. Wajah dan gerakan mereka membeku, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Bahkan 2 ahli tingkat awal alam Dao gabungan pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Gustav masih bisa bergerak. Dia tertegun. "Hukum waktu? Tidak, ini bukan sekedar hukum waktu." Suara dengungan terdengar lagi. Gelombang cahaya kedua muncul dan ruang di sekitarnya terbelah, membentuk sebuah ruangan raksasa selebar 100 meter. Gustav memandang ke sekeliling. Dia tidak lagi berada di depan gerbang istana, melainkan di dalam ruang misterius yang sangat kuat. Gustav bergumam, "Betapa mengerikannya kekuatan ini. Dia menguasai segalanya. Apakah ini turunnya seorang makhluk agung? Siapa sebenarnya dia?" Pada saat itu, sinar-sinar cahaya suci mulai muncul satu demi satu di hadapannya. Mata Gustav menatap tajam ke arah cahaya itu. Cahaya itu perlahan memudar. Dari dalamnya, seorang wanita paruh baya berjalan keluar dengan langkah tenang. Dia mengenakan jubah istana berwarna biru muda. Rambutnya disanggul tinggi dan dihiasi dengan peniti emas berbentuk angin. Dia tampil anggun bagaikan seorang bangsawan wanita. Dia berdiri sendirian, menatap Gustav dengan sorot mata datar. Namun di balik ketenangan itu, tersirat rasa tinggi hati dan berkuasa. Gustav tertegun. Dia tidak pernah menyangka kalau sosok yang tiba-tiba turun dari langit adalah wanita ini. Wanita itu tersenyum dingin, kemudian berkata dengan suara yang lembut, namun penuh tekanan, "Kau boleh memanggilku Lingyun Xiansun." Mata Gustav perlahan menjadi sedingin es. Tidak peduli apa tujuan kedatangan Lingyun Xiansun ke tempat ini, permusuhan di antara mereka tidak akan pernah hilang. Gustav menatapnya dengan mata penuh amarah. "Rupanya kau. Di mana Ji King dan Stella? Apa yang terjadi pada mereka?" Lingyun Xiansun menjawab dengan tenang. "Ji King sudah menjadi muridku, sementara Stella sebentar lagi juga akan begitu." Wajahnya tetap datar, suaranya tanpa emosi saat dia melanjutkan. "Kalau bukan karena Ji King memohon kepadaku agar menolongmu, kau, sampah seperti dirimu, hari ini pasti sudah mati. Aku sungguh tidak mengerti bagaimana Ji King bisa menyukai sampah sepertimu. Kekuatanmu rendah, asal-usulmu hina, dan kau masih berani menanyaiku?"
Sorot matanya tiba-tiba berubah tajam. Andai bukan karena Jisiking menyukaimu, hanya karena amarahmu barusan, aku pasti sudah membunuhmu jutaan kali. Dan lagi, muridku di benua Lingwu adalah orang yang kau lukai. Tahu tidak, itu dosa besar bagimu. Gustav melangkah maju selangkah. Dia menantang tekanan ilahi dari Lingyun Xiansun secara langsung. Mata mereka bertemu dan Gustav berkata, "Aku tidak butuh pertolonganmu. Terlebih lagi aku tidak butuh bantuan dari perempuan sombong yang menculik orang seenaknya sepertimu. Di mataku, kau hanyalah perampok." Gustav menatapnya tajam dan berteriak marah. "Kau menculik orang-orangku tanpa izin. Itu benar-benar memalukan. Kalau aku cukup kuat, aku pasti membuatmu berlutut dan bersujud di depanku." Lingyun Xiansun berteriak marah. "Kurang ajar, kau mencari mati?" Ujung jarinya bergerak dan seketika kekuatan hukum ruang berubah menjadi pisau ruang yang tidak terhitung jumlahnya menyerang Gustav dari segala arah. Suara berdesing menggema. Pisau-pisau itu sepanjang 1 kaki, tidak tampak nyata namun tajam tanpa ampun, menghempaskan pedang pembunuh dewa dan tombak iblis penghancur jiwa, kemudian menebas tubuh Gustav. Darah bermunculan di dada dan punggungnya. Bekas luka itu begitu dalam dan mengerikan. Rasa sakit yang dialami Gustav tidak terlukiskan dengan kata-kata. Lalu sebuah palu ruang terbentuk dan menghantam tubuhnya, membuat Gustav terpental jauh. Gustav memuntahkan darah, wajahnya pucat. Namun dia masih menggertakkan giginya dan berkata dengan nada penuh amarah, "Perempuan tua kejam!" Dia berusaha berdiri lagi. Tubuhnya bergetar. Namun dengan segera dia menyembuhkan sebagian lukanya dengan paksa dan berkata, "Perempuan tua, kau berani menghinaku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Pada saat itu, Gustav mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menghubungi makam reinkarnasi. Namun, terdengar suara berdengung. Cahaya misterius berkilau di depannya, dan penghalang energi muncul antara dirinya dan makam reinkarnasi. Hubungannya dengan para guru agung di dalam makam terputus. "Aku tidak tahu rahasia apa yang kau sembunyikan dalam tubuhmu, dan aku juga tidak peduli. Kau pikir hanya karena membawa bayangan kesadaran dari beberapa ahli tingkat alam Dao gabungan atau alam elemen campuran, lalu kau bisa menantangku, Lingyun Xiansun. Aku menolongmu karena permintaan Jisiking. Tapi dengan sikapmu yang seperti ini, kau sudah pantas mati." Tatapannya tajam dan tenang. "Berlututlah. Kalau mau berlutut, aku akan mengampunimu." Namun, mana mungkin Gustav mau berlutut? Gustav mencemooh. "Berlutut? Kau pikir kau siapa? Aku Gustav Ye, hanya berlutut pada orang tuaku. Bahkan pada langit dan bumi pun aku tidak pernah berlutut. Apalagi pada dirimu." Gustav menegakkan tubuhnya. Seluruh darah dan energi spiritualnya menyala merah membara. Tubuhnya berubah menjadi emas kemerahan, seperti manusia emas yang berdiri tegak di tengah ruang kosong, bagaikan dewa agung yang pernah menegakkan langit dan bumi. Dia berkata kembali, "Selama bertahun-tahun berlatih, dengan darah dan keringat ini, aku tidak berlutut pada langit dan tidak berlutut pada bumi. Tidak ada siapapun yang bisa membuatku berlutut, kecuali aku sendiri yang rela melakukannya, yaitu kepada guruku dan orang tuaku. Selain itu, tidak ada yang pantas, termasuk kau, Lingyun Xiansun. Membawaku secara paksa, merampas orang yang kucintai, dan sekarang kau ingin aku berlutut kepadamu? Kau hanya bermimpi di siang bolong." Lingyun Xiansun tersenyum tipis, seolah sedang menatap seekor semut kecil yang menggelikan, lalu berkata, "Langit dan bumi, anak bodoh yang konyol. Kau pikir langit dan bumi itu sesuatu yang luhur? Langit dan bumi, itu tergantung langit dan bumi dari dunia mana. Kalau itu adalah langit dan bumi dari benua Lingwu, maka bahkan seorang ahli puncak tingkat alam gerbang tertutup pun bisa memilih untuk tidak berlutut atau menghormatinya. Tapi langit dan bumi di tempat rendahan seperti Gunung Kundun ini bahkan tidak memiliki hukum langit atau jalan agung. Jadi apa istimewanya? Aku hanya tidak membunuhmu
karena menghargai permintaan Ji Siking. Tatapannya kini dingin seperti dewa pembunuh purba yang sedang memandang Gustaf. Dia melanjutkan, "Tapi jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Sudah cukup omong kosongmu. Sekarang berlututlah." Begitu kata-kata Ling Yun Xiansun terucap, hukum ruang di sekitarnya langsung bergerak mengikuti perintahnya. Kekuatan hukum ruang itu berubah menjadi palu-palu besar yang menghantam lutut Gustaf, seolah ingin melihat seberapa keras tulang bocah ini. Bilah-bilah ruang muncul dari kehampaan dan menebas tubuh Gustaf. Tekanan yang tidak berujung pun menghantam turun, berat seperti gunung besar. Namun Gustaf tetap berdiri tegak, seperti patung batu. Dia tidak bergeming sedikit pun, seperti pinus hijau abadi yang tidak akan roboh walaupun diterpa badai. Gustaf menatap Ling Yun Xiansun dengan tatapan penuh amarah. Meskipun suaranya nyaris tidak keluar dan tubuhnya kini sudah seperti manusia berdarah, dia tetap menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Inilah sikap Gustaf terhadap para orang kuat yang berkuasa. Dia tidak tunduk. Penghinaan hari ini, bila dia masih hidup setelah ini, pasti akan dia balas 100 kali lipat. Rasa sakit ini bahkan jauh lebih parah dari penderitaan Wei Wucheng yang disayat oleh 3.500 bilah pisau. Bahkan Wei Wucheng sudah berteriak minta ampun setelah 100 sayatan pertama. Namun Gustaf tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya tatapan tajamnya yang menatap lurus ke arah Ling Yun Xiansun. Gustaf bergumam di dalam hatinya. Berlutut? Atas dasar apa aku harus berlutut? Hanya karena kau lebih kuat dariku, lalu kau boleh menghinaku? Kalau begitu, tunggulah hari ketika aku menembus tingkat alam dao gabungan. Aku akan datang ke istana Dewa Abadi, menyerbu tempatmu, dan membuatmu berlutut serta memohon ampun. Disayat hidup-hidup, itu bukan apa-apa. Aku bukan hanya berlatih kekuatan spiritual, tapi juga jalan penempaan tubuh. Meskipun seluruh darah dan dagingku hancur lebur, aku masih bisa pulih dalam sekejap. Rasa sakit seperti ini ingin membuatku menyerah dan membuatku berlutut? Itu mustahil. Ling Yun Xiansun melafalkan satu kata, "Balikkan!" Seketika, kekuatan hukum pun keluar menyelimuti Gustaf. Luka-luka di tubuh Gustaf yang tadi mulai pulih, kini berbalik. Waktu tubuhnya diputar mundur 2 detik, dan dipaksa berhenti di titik ketika dagingnya masih terbelah. Pemulihan tubuhnya dibekukan sepenuhnya. Wajah Ling Yun Xiansun tetap tenang, namun bibirnya tersenyum dingin. Dasar keras kepala. Tubuh emas tahap ke-7, tulang emas merah. Tubuhmu ini memang lumayan. Kalau begitu, aku akan hancurkan sandaranmu itu. Mari kita lihat, apakah kau masih tidak mau berlutut? Aku adalah penguasa para dewa abadi, Ling Yun Xiansun, penatua dari istana Dewa Abadi. Dan kau bocah dari tingkat alam kaisar dewa, berani menatapku tanpa berlutut, bahkan membantahku. Aku menahan diri untuk tidak membunuhmu, hanya karena kau adalah orang yang disukai Ji Siking. Namun hari ini kau harus berlutut di hadapanku. Palu-palu besar dari kekuatan ruang terus menghantam tubuh Gustaf. Setiap hantaman sangat kuat, hingga tubuh Gustaf mulai retak. Namun Gustaf tetap menggertakkan giginya dan memaksa tubuhnya memulihkan diri dengan kekuatan darahnya. Saat ini, dia sepenuhnya terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dia tidak bisa melawan sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah memulihkan diri. Tapi berlutut, bahkan langit dan bumi tidak bisa membuatnya berlutut, apalagi hanya seorang nenek iblis tua. Suara hantaman ruang bergema tanpa henti, seperti suara pandai besi yang menempah besi panas. Tubuh Gustaf penuh retakan, rasa sakitnya seperti dilindas oleh 100 kereta api sekaligus. Namun dia mengingat setiap detik penderitaan ini. Karena suatu hari nanti, semua ini akan menjadi hutang darah yang akan dia tagih kembali. Di dalam makam reinkarnasi, 4 sosok roh ilahi, yaitu Dewa Pandai Besi Chen Anping,
Dewa 100 Pedang Nie Baijian, Dewa Pil Wang Qiantian, serta Dewi Pedang Es Xian Sun. Semuanya menatap ke langit di atas mereka dengan wajah tegang. Di atas sana, tampak lorong bercahaya yang kini dipenuhi kekuatan hukum yang kacau. Seperti sebuah penghalang raksasa, memisahkan mereka dari sang tuan makam, Gustav. Nie Baijian mengayunkan pedangnya, namun pedang itu langsung terpental kembali oleh penghalang tersebut. Dia terjatuh ke tanah, tubuh roh ilahinya semakin melemah. Kekuatan kesadarannya memang sudah mulai menurun seiring waktu. Seandainya tubuh aslinya berada di sini, mungkin dia masih bisa memecahkan penghalang itu. Tetapi sekarang jelas tidak mungkin. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata muram, "Tidak bisa. Kita semua hanyalah wujud kesadaran. Tidak memiliki hak untuk menggunakan kekuatan hukum. Mustahil bagi kita untuk memecahkan formasi penghalang yang dibuat oleh nenek iblis itu." Dewa Pandai Besi berkata sambil mengangkat tangannya dengan putus asa. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Perempuan tua itu berada di puncak tingkat alam penciptaan. Kalau Tuan Makam melawan dia, tidak sampai 1 detik pun Tuan Makam sudah pasti mati. Lalu bagaimana ini?" Gustav adalah satu-satunya harapan mereka. Kalau Gustav jatuh di sini, bukankah semuanya akan sia-sia? Masalahnya, nenek tua bernama Lingyun Xiansun itu bahkan tidak mereka ganggu. Begitu datang, dia langsung memutuskan hubungan mereka dengan Gustav. Dan yang lebih parah lagi, 2 wanita Gustav juga dibawa pergi olehnya. Apa maksud dari semua ini? Mata Dewa Pil Wang Qiantian berkilat tajam. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita satukan kekuatan 4 roh kesadaran kita. Mungkin kita bisa memicu kekuatan setingkat alam elemen campuran dan memecahkan penghalang ini. Kalau kita bisa menghancurkan penghalang ini, kita masih bisa menyisakan sedikit kekuatan untuk menembus sihir ruang perempuan tua itu dan membawa bocah itu pergi." Lingyun Xiansun, seorang nenek tua di puncak tingkat alam penciptaan, telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia bahkan menggunakan hukum waktu dan hukum ruang yang digabungkan untuk membentuk penghalang ruang terhadap Tuan Makam. Jelas sekali, perempuan tua ini tidak berniat baik. Tuan Makam adalah harapan semua orang di sini. Mereka tidak boleh membiarkannya binasa. Nie Baijian segera berdiri dengan mantap. "Baik, mari kita satukan kekuatan kita sekarang juga." Dewi Pedang Es mengernyit lalu berkata dengan tenang, "Tidak boleh. Energi roh kesadaran kalian hampir habis. Nie Baijian, kekuatanmu yang tersisa hanya 1/10. Sedangkan Dewa Pandai Besi dan Dewa Pil juga hampir habis. Sekalipun kalian bergabung denganku, kekuatan gabungan kita paling banyak hanya mencapai tingkat awal alam elemen campuran. Kita mungkin bisa meniru sebagian kecil hukum ruang dari tubuh asli kita. Tapi kita tidak memiliki hukum waktu. Lagi pula, Lingyun berada di tingkat alam penciptaan. Dia sudah menggabungkan hukum waktu dan hukum ruang menjadi satu. Tanpa kekuatan setara dengan puncak tingkat dao gabungan lapis 9, mustahil kita bisa memecahkan penghalangnya." Nie Baijian hampir berteriak, "Lalu, apa yang bisa kita lakukan?" Sambil menatap jauh seolah menembus ruang dan waktu, Dewi Pedang Es berkata, "Kita hanya bisa menunggu. Kekuatan kita terlalu lemah. Bahkan tubuh sejati kita pun kini terkurung. Kita tidak mungkin bisa menolong Gustav. Aku sempat meneliti tubuh Gustav sebelum keluar tadi. Aku menemukan 2 kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya. Tampaknya salah satunya adalah aura Dewa Naga Iblis Darah dari zaman purba. Mungkin Tuan Makam memiliki darah keturunan dari Dewa Naga Iblis Darah purba." Tentu saja istilah zaman purba di sini bukan merujuk pada masa purba Gunung Kunlun yang hanya 3000 tahun lalu, tetapi masa purba benua Lingwu yang sudah ratusan ribu tahun silam. Dewa Naga Iblis Darah purba. Apakah itu berarti darah naga yang bersama Gustav